Konnichiwa Bray, ketemu lagi sama gue Senpai Pai Pai. Oke Bray, jadi tanggal 5 dan 6 Juli kemarin Fukuoka terkena banjir bandang ya. Dan karena gue tepatnya di Sawaraku, jauh dengan yang terjadi bencana ya. Jadi kalau kalian belum lihat, ini dia video tentang bencana banjir bandang di prefektur Fukuoka. Yeah. 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 Oke Bray, jadi itu dia ya, tadi telah lihat bagaimana banjir bandang yang terjadi di Fukuoka Prefektur. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nge-DM, terus komen juga di komentar di YouTube. Pai, lu selamat nggak? Pai, lu ke bawah anyut nggak? Pai, balas DM gue, lu sehat kan? Terima kasih banyak karena terima kasih ya karena kalian care banget gitu ya, perhatian banget. Dan ya tidak bisa dibalas karena banyak sekali. Dan gue mau ngasih kabar bahwa gue baik-baik saja, gue selamat dan aman ya. Ini aman ya, aman dan ya sehat walafiat. Terima kasih banyak, arigatou minapai. Dan di sini gue akan share tentang disaster management, bagaimana penanggulangan bencana alam di Jepang ya. Oke, buat kalian yang belum tahu ya, bahwa Jepang ini terletak di geografisnya itu rentan akan bencana ya, baik itu gempa, tsunami, banjir, badai, terus longsor ya, karena letak geografis Jepang itu ya. Nah, karena letak geografis Jepang yang rentan akan bencana alam, maka pemerintah juga membuat yaitu disaster management atau penanggulangan bencana alam ya. Oke, gue akan share apa aja sih yang pemerintah Jepang siapkan sebelum terjadinya bencana ya. Yang pertama itu biasanya bangunan-bangunan Jepang yang sekarang itu yaitu bangunan yang tahan terhadap gempa ya. Jadi antisipasi kalau misalnya ada gempa dadakan gitu, atau gempa yang ya terjadi tanpa ada terjadi langsung gitu ya, tidak ada kabar gitu ya. Jadi bangunan-bangunan yang anti gempa. Oke, yang kedua yaitu manajemen tentang pengelolaan lingkungan ya, seperti misalnya sungai yang diperlebar agar kalau misalnya air bisa langsung masuk ke sungai dan langsung ke laut, atau misalnya pegunungan yang jadi lebat gitu tidak ditebang terus dijadikan pohon sawit. Terus juga waduh kemarin gue jatuh. Oke Bray, kita lanjutkan ya itu. Jadi ya bagaimana manajemen tentang perlindungan akan lingkungan alam ya, seperti yang tadi yang disebutkan. Terus penanaman juga pohon mangrove di tepi pantai untuk antisipasi bencana tsunami. Dan ya itu ya, dan bagaimana si limbah pabrik itu dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu membuat manajemen peringatan dini atau disaster early warning system ya. Jadi bagaimana respon cepat siaga satunya agar merespon cepat agar masyarakat bisa terselamatkan dengan cepat gitu ya. Nah, itu dia ya. Yang keempat yaitu membuat area shelter ya, atau perlindungan dari bencana ya, tempat yang shelter aman gitu dari bencana ya. Yang berikutnya yaitu yang kelima itu biasanya ada pelatihan khusus untuk masyarakat ya,
untuk penanggulangan bencana pertama apa yang harus kita lakukan. Contohnya misalnya kalau misalnya terjadi kebakaran apa yang harus cepat dilakukan, kalau misalnya terjadi gempa apa yang harus cepat dilakukan, itu ada ya di daerah Fukuoka, tepatnya di Nisijin. Itu gratis ya, ada pelatihan khusus untuk masyarakat bagaimana cara apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana alam ya, itu gratis. Waktu itu juga pernah ditayangkan di Kokoro no Tomo ya. Aduh, mau ke sana tuh waktunya yang belum ada. Terus yang berikutnya yaitu bagaimana cara inovasi baru ya untuk penanggulangan bencana alam ya. Contohnya misalnya di pihak pemadam kebakaran itu misalnya ada juga yang satu botol gitu, itu isinya cairan apa ya, hidrogen itu apa ya, dilemparkan ke api yang besar, itu boom, langsung apinya hilang gitu ya, redup. Nah itu jadi membuat inovasi-inovasi baru yang bagaimana kalau penanggulangan bencana secara cepat dan efisien gitu ya waktunya. Nah itu dia ya yang dilakukan pemerintah Jepang atau disaster management, bagaimana cara penanggulangan bencana alam sebelum terjadi bencana alam. Nah, terus bagaimana cara penanggulangan bencana alam setelah terjadinya bencana ya. Yang pertama yaitu pemulihan secara cepat ya. Contohnya seperti yang ada di waktu kemarin itu, yaitu sinkhole di depan Hakata Eki ya. Kalau misalnya kalian belum nonton videonya, ada juga ya, gue juga udah pernah ke sana. Terus itu hanya 1 minggu sinkhole itu sudah tertutup dengan tanah dan berjalan dan lancar kembali ya, hanya 1 minggu. Cepat sekali penanggulangan setelah terjadinya bencana itu ya. Terus ya karena pembersihan jalan, infrastruktur yang cepat gitu ya. Karena kalau misalnya jalannya tertutup itu kan ekonomi tidak bergerak gitu ya. Oke, yang berikutnya yaitu kesejahteraan para korban ya, atau kayak penyelamatan pada korban ya, misalnya tentang bagaimana air bersih, terus makanan, alat-alat sehari-hari seperti selimut, pakaian gitu ya. Itu cepat banget ya, jadi pemerintah Jepang itu care banget pada korbannya ya. Dan salah satu yang menyentuh gitu ya hati itu, jadi waktu pas ada juga yang waktu tahun lalu itu terjadinya gempa di Kumamoto, itu saya langsung melihat gitu, gue langsung melihat si warganya itu mau diatur ya, mau diatur oleh pemerintah. Contohnya misalnya kalian harus pergi di sini, tinggal di sini, jadi tidak susah ya diaturnya atau keras kepala gitu ya. Dan pada saat pembagian makanan, pakaian itu mereka tuh ngantri tertib ya. Kita mah bagi nasi bungkus aja rebutan ya, saling siku gitu ya. Dan di sini tuh antri tertib ya. Kalaupun misalnya ada yang tidak kebagian, mereka itu sabar menunggu sampai adanya dikasih yang ada baru gitu ya. Ya mungkin karena misalnya jalannya yang terlambat atau ya ada masalah-masalah kecil yang sehingga misalnya tidak kebagian gitu ya. Dan pokoknya itu ya, jadi masyarakatnya itu mau diatur dan sabar gitu ya, tidak berebutan gitu ya. Oke, jadi itu dia ya. Jadi oh ya, ada juga yang tanya, Pai kok bencana alam sih jarang buang sampah, kan bersih gitu ya. Jadi ada bencana alam yang emang bukan karena faktor manusia ya, karena emang sudah ada takdirnya ya dari yang kuasa gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman, dan terima kasih banyak ya yang sudah nge-DM banyak juga, yang komentar juga, Pai lu selamat. Alhamdulillah gue selamat, terima kasih banyak. Dan semoga kita juga selalu yang pertama selalu menjaga lingkungan ya, tidak mencemari, tidak merusak ya.
Semoga kita menjadi generasi pemuda yang peduli akan lingkungan juga ya. Oke. Dan please like video ini kalau misalnya video ini memberikan manfaat atau ilmu buat kalian ya. Dan dengan like kalian mendukung gue untuk terus berkarya di YouTube. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya. Arigatou minapai, thank you, bye bye.